Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Armi ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, bagaimana? Tetap semangat bukan? Harus tetap semangat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M ya teman-teman. Dan istirahat yang cukup. Oh iya, jangan lupa tetap semangat untuk berpuasa ya bagi yang menjalankan. Nah teman-teman, yuk kita kali ini mau belajar apa kira-kira ya? Siapa yang tahu kita mau belajar apa? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Siapa yang kenal dengan Chairul Anwar, terus W.S. Rendra, terus Adera Hirata. Nah, ketiga tokoh yang ibu sebutkan tadi merupakan sastrawan dengan hasil karya-karya sastranya yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat memukau bagi para pembaca. Nah, teman-teman, kita memasuki materi ya. Pengertian puisi. Siapa yang tahu apa sih itu puisi? Puisi merupakan suatu karya sastra yang hasil pengungkapan pemikiran seseorang yang biasanya terikat oleh irama, terikat oleh rima, terikat oleh lirik dan bait, dan memiliki makna yang sangat dalam, teman-teman. Nah, selanjutnya ciri-ciri puisi itu ada 5 teman-teman. Yang pertama, puisi menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua, puisi mengandung unsur-unsur bahasa yang diatur atau dirapikan sebaik-baiknya menggunakan irama atau bunyi. Yang ketiga, yaitu puisi dapat berisikan ungkapan pemikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan oleh puisi bersifat konotatif atau memiliki makna kata yang sangat mendalam. Yang terakhir ataupun yang kelima teman-teman, yaitu puisi dibentuk melalui unsur fisik dan unsur batin. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, teman-teman, unsur-unsur puisi dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama, unsur-unsur fisik, dan yang kedua, unsur-unsur batin. Unsur-unsur fisik puisi ada 6 teman-teman. Yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan penyair dalam membuat puisi atau karya sastra puisi yang akan ditulis oleh penyair, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang ditangkap dengan indera manusia seperti indera perasa, pengacap, pendengaran, peraba, dan indera penglihatan seperti itu. Nah, yang berhubungan dengan kiasan atau lambang, teman-teman. Seperti misalnya jika kita ingin mengungkapkan seperti salju es. Nah, dapat diungkapkan dengan kata-kata dingin, beku, membeku, seperti itu. Dan misalnya apalagi ya, rawa-rawa bisa dikembangkan menjadi tempat yang kotor, tempat hidup, tempat bumi, ataupun seperti itu. Nah, berikutnya yaitu imaji. Imaji atau pencitraan. Imaji atau pencitraan merupakan susunan kata yang digunakan oleh penyair yang bertujuan untuk pendengar itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh penyair, teman-teman. Nah, yang keempat yaitu majas. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kias yang digunakan oleh penulis
untuk membuat puisi. Penyair dalam mengungkapkan suatu makna secara tidak langsung. Majas itu kan ada beberapa macam ya, seperti misalnya ada majas personifikasi, majas hiperbola, ada simila, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yaitu rima. Rima merupakan permainan bunyi, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ritme dan rima merupakan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendahnya penyair dalam membaca puisi, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi merupakan bentuk fisik puisi yang berupa susunan baris atau letak, seperti biasanya menjorok ke depan atau seperti zigzag, seperti itu. Yang tadi itu merupakan unsur-unsur fisik puisi. Berikutnya yaitu unsur-unsur batin puisi. Unsur-unsur batin puisi ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Nah, tema ini secara keseluruhan merupakan isi puisi yang akan disampaikan dari penyair kepada pembaca, teman-teman. Baik itu seperti puisi penulis ingin menyampaikan seperti misalnya temanya kebahagiaan, atau kesedihan, atau kegelisahan, atau kegundahan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu perasaan. Perasaan. Nah, perasaan merupakan mewakili ungkapan. Perasaan itu ungkapan yang mewakilkan pengarang atau penyair untuk membuat puisi. Nah, perasaan ini bisa berupa kerinduan, kesedihan, terus apalagi ya, kasihan atau kegembiraan, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu nada dan suasana. Nada dan suasana merupakan sikap penyair dalam membaca puisi. Nah, penyair ini ingin bersikap seperti apa sih? Atau ingin bersikap menasehati, atau mengejek, atau menyindir, seperti itu, dan atau masih banyak lagi lah. Nah, nada dan suasana itu saling berkaitan, teman-teman. Nah, nada misalnya menceritakan tentang kesedihan. Nah, maka penyair akan menciptakan nada yang sedih sehingga pembaca ataupun pendengar dapat terbawa suasana dan mengerti bagaimana perasaan penyair saat membaca ataupun menyampaikan puisi yang dibuatnya. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, amanat ini merupakan keseluruhan atau isi bagian terakhir puisi setelah membaca ataupun mendengarkan puisi, teman-teman. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur pembangun puisi. Berikutnya, ini adalah contoh dari puisi yang berjudul Aku karya Khairul Anwar. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari.
berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Teman-teman, itu tadi merupakan cuplikan contoh puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Nah, dari puisi tersebut kita dapat mengenali unsur-unsurnya. Puisi itu kita dapat mengetahui isinya secara lebih mendalam, baik dari unsur fisik maupun dari unsur batin. Teman-teman, yang unsur fisik meliputi diksi, kata konkret, majas, dan lain sebagainya. Dan juga dari unsur batin meliputi tema, terus ada nada dan perasaan, seperti itu, amanat, seperti itu. Nah, jika ada yang ditanyakan, bisa via WA kepada ibu ya. Nah, selanjutnya nanti ibu akan memberikan latihan, teman-teman. Nah, berikut ini latihannya ya. Nah, teman-teman, dari contoh soal puisi tadi, tentukan unsur fisik dan unsur batinnya ya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat berpuasa dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.